Terus statusnya majikan saya itu gadis perawan. Tapi duitnya banyak, Bos. Iya, ini Mas Gio ini orang Indonesia yang kerja ke orang Arab turunan Indonesia, gadis lagi, sampai lupa pulang ya, mau pinjam uang puluhan juta juga langsung dikasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan sekarang saya lagi silaturahmi ke teman lama saya di Jeddah. Kenalkan dulu Mas Gio. Namanya siapa? Nama saya, kalau nama YouTube dulu Mas Gio, kalau nama asli Iwan. Iwan guys. Nah ini orang Purwakarta, ya nggak? Iya, asli Purwakarta. Luar biasa. Kita nggak ketemu berapa tahun? Ya kurang lebih 4 tahun lah. 4 tahun ya. Ini temen satu perjuangan dulu waktu ngebangun channel YouTube. Kita adventure bareng. Waktu ngomong aja belum jelas ya. Asli masih kaku gitu ngomong. Luar aja. biasa. Dulu rambutnya panjang guys ya. Sekarang udah tua jadi dipotong rambutnya. Udah gitu. tua. Ingat dulu Mas Gio. Nah ini mobil yang dipakai adventure Innova ya. Sekarang udah ganti mobilnya Ras. Kita dulu tahun berapa ya ke Taif waktu hajian tahun 2019 ya? 2019. Kita tuh ke Taif nekat. Waktu pas hajian, kita nggak hajian, malah ke Taif ya, adventure. Di perjalanan kita diperiksa terus sama polisi ya. Setiap keluar daerah ya, perbatasan gitu. Iya. Pokoknya setiap keluar perbatasan itu igomah atau KTP diminta terus. Iya. Dan itu yang mirisnya, pulang dari Taif kita nggak boleh lewat ke Mekah. Iya, puter. Itu jaraknya tahu nggak Mas Gio, dari Taif ke Jeddah lewat Osvan? Iya, iya. Jaraknya itu kurang lebih sekitar 500 kilo lebih. Wah, pokoknya itu adventure yang nggak bakalan terlupakan karena kita melewati jalur tengkorak kita nyebutnya ya. Iya, asli. Karena nggak masuk Google Maps. Nah, di video kali ini sambil silaturahmi saya juga mau menceritakan bahwa Mas Gio ini kerja ke orang Arab turunan Madura, Indonesia. Iya, Indonesia, orang Madura gitu kan. Iya, Madura iya, Indonesia. Gitulah. Emang Madura ada selain di Indonesia? Iya, Madura Indonesia gitu. Bos. Nah, Mas Gio kerja sama majikan ini udah berapa tahun? Saya semuanya kurang lebih 14 tahun. Di satu majikan? Iya, majikan ini 14 tahun. Oke. Mas Gio, ada perbedaan nggak sih perlakuannya kalau keturunan Indonesia sama orang Saudi asli? Jelas kalau perbedaan itu ya banyak perbedaan, Bos. It's different. Iya. Karena begini, kalau orang Indonesia Madura di sini, jadi ke kitanya itu kenapa kita betah? Karena budaya Timur di dia itu masih menanamkan sopan santunnya gitu. Jadi ada itunya gitu. Iya. Terus tidak diperlakukan seperti supir mungkin ya? Ya kalau diperlakukan supir mah ya wajar lah. Iya. Cuma yang saya suka dari sikapnya masih ke timur-timuran. Kan kita orang timur, beda dengan orang sini kan. Marganya apa sih? Mandura. Al Mandura guys ya. Nah, Mas Gio ini berarti masuk ke kerja sama bos ini dari tahun? Pokoknya 2010 akhir. 2010 akhir. Bener nggak sih majikan Mas Gio ini masih gadis? Ya makanya sekerasan di sini alasan juga ya dari budayanya, dia masih pakai budaya Timur. Terus statusnya majikan saya itu gadis perawan. Tapi duitnya banyak, Bos. Iya, ini sampai punya rumah dan mobilnya banyak loh, tuh lihat ya, luar biasa. Masih gadis, berarti kalau Mas Gio datang ke sini dari tahun 2010 ya? Iya, akhir. 2010 akhir berarti perawan tua dong? Iya, udah tua. Emang sekarang kan udah pensiun. Tadinya kan kerjanya dokter. Oh. Terus sekarang udah pensiun karena udah tua gitu. Oh, oke. Ya alhamdulillah lah kalau dari segi perilaku mah, makanya sekerasan
Ya intinya gaji lancar, baik lah itu aja gitu. Iya. Nah, kalau kerja ke Arab nemu majikan seperti majikannya Mas Gio, perawan tua tapi banyak duitnya, itu enak sampai kerja 14 tahun ya. Nggak pindah-pindah majikan. Coba Mas Gio, kita sambil jalan ke sini nih. Ya, yuk. Kerjaan Mas Gio sebagai supir pribadi di sini apa aja? Ya kita sebagai supir di sini yang paling utama namanya supir kan nyuci mobil. Cuci mobil. Kalau saya lagi nggak malas gitu ya, itu aja sampai kotor tuh malas saya. Iya. Ya yang saya utamain cuci sekarang mobil ini nih ras pakaian majikan. Iya, dulu saya pernah nih ada yang ngasih mobil ras ini. Wih mantep. Iya. Nah, terus yang kedua bos kerjaannya nyapu gini Nyapu. kan, ya. Ini saking malesnya, lihat guys, punya majikan baik tapi supirnya males asli, tidur terus. Lihat itu namanya rehan ya. Ya pohon rehan wangi itu bos. Itu kayak kemangi itu. Sampai pada mati dong. Kalau saya majikannya udah pecat tuh. Sekarang majikan udah pensiun ya. Pensiun. Terus aktivitas Ya saya kalau kerja sekarang jarang sih. Kalau majikan nggak keluar ya nggak kerja. nggak kerja. Nggak, maksudnya kan nggak, kalau dulu kan kita rutin tiap pagi nganterin, Iya. terus ngejemput sore. Kalau Iya. sekarang mah ya namanya orang udah pensiun kan semaunya dia. Iya. Kalau dia mau pergi ya baru kita antar. Kalau Dulu enggak ya kerja enggak. di rumah sakit mana sih? Itu rumah sakit King pemerintah King Pahat itu. King Pahat. Iya kan Oh. besar Jeddah itu rumah sakit. Dokter tuh gajinya gede loh di sini. Ya di sini paling gede dokter katanya, Iya. katanya. Katanya, iya. Oke, coba kita jalan ke situ nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kalau cuma jalan. Iya, oke. Mas Gio 14 tahun tuh berapa kali pulang ke Indonesia? Mungkin pokoknya lupa saya. Cuma sekarang yang terakhir udah 6 tahun nggak pulang-pulang saya. Gila, saking betahnya sampai lupa pulang ya. Ya bukan betah bos, butuh. Ya tapi kan nggak gitu-gitu amat kali sampai 14 tahun. Harus teman-teman ketahui bahwa Mas Gio ini luar biasa loh. Kerja jadi supir pribadi, anaknya sekarang sudah lulus di kepolisian. Ya, Keren loh Mas Gio. Ya kalau lulus di kepolisian itu udah lama bos, dari 2017. Iya makanya seorang supir bisa menyekolahkan anaknya ke kepolisian dan sekarang Brimob ya. Brimob. Wih, luar biasa. Ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kita balik lagi. Maksudnya biar nggak bosen aja ngelihatnya ya. Ya iya, bosan ntar ngelihat saya terus ini. Iya, oke. Majikan tahu nggak sih Mas Gio punya anak apa namanya, masuk ke kepolisian? Ya tahu. Tahu. Kan dulu saya kurang uang buat modal itu pinjam ke majikan juga gitu. Oh, Jadi keren. pas anak saya mau daftar, saya ngomong ke majikan pinjam buat tambahan gitu. Iya. Ya alhamdulillah dikasih. Gitu. Iya. Ya alhamdulillah lah sekarang anak udah kerja, itu aja intinya. Iya. Punya anak berapa sih Mas Gio? Saya semuanya anak 3. Iya. Boleh nggak kita sambil masuk ke dalam? Boleh aja masuk Coba. ya. Nih. Ini buat anaknya Mas Gio yang sekarang sudah masuk ke kepolisian, Brimob ya. Di mana ditugaskannya? Di Bogor, Kedung Halang. Di Bogor guys ya. Jadi perjuangan seorang ayah kerja di luar negeri jadi supir pribadi ya, di Arab khususnya, sampai bisa menyekolahkan anaknya masuk ke kepolisian nih. Mudah-mudahan anaknya Mas Gio lihat. Kita lihat seperti apa sih. Ayo Mas Gio. Ayo. Luar biasa Mas Gio ini betah di sini. Ini yang nyapu siapa? Ya saya semuanya. Jadi suka duka jadi supir ya beginilah gitu. Iya. Kita kalau masalah tempat tinggal, kamar itu nggak layak sebenarnya. Tapi Jadi bisa jauh dari bertahan kata belasan layak. tahun. Cuma saya betah gitu aja. Tuh kan tadi kan katanya butuh. Ya butuh dan betah campur aduk jadi satu gitulah. Wih, luar biasa. Nah ini hostnya Nah kayak ini begini. halaman rumah majikannya Mas Gio bisa bertahan sampai 14 tahun lamanya ya. 14 tahun tuh lama loh. Ayo bos ngelihat kamar saya ya seperti Iya. apa nih. Apa namanya? Saya belum ini nih nanya tentang gaji. Berapa sih gaji Mas Gio kerja ke gadis orang Arab yang maksudnya gadis gitu loh? Kalau sekarang alhamdulillah kalau masalah gaji udah 2.700 real. Berarti setara dengan
Ya sekitar kalau 2.700 jutaan lebih lah 13 kalau rupiah. juta ya. Itu kotor, Bos. Iya. Belum sekarang kan di sini kalau dipotong ya kepotong makan, internet kalau kita keluar. Pokoknya makan aja habis 700-an lah sebulan. Makan itu biaya makan. Belum internet, belum yang lainnya. Jadi jangan berpikir dulu gaji segitu besar. Sisanya bersihnya berapa? Ya bersihnya paling itu 1.500. 1.500, 7 juta. Ya, ada 6 juta. Iya. Itu sisa makan bersihnya itu. Iya, tapi luar biasa lah. Gaji segitu 6 juta itu setara dengan Ya. Kerja di pabrik di daerah Cikarang gitu. Ya kalau di Indonesia mah kan kerja segitu, kerja gaji 6 juta itu udah keluaran perguruan tinggi kan. Iya, di sini enggak kita. Itu ngomong-ngomong ada suara orang ya? Iya, ini kan ada keponakan majikan kan punya pembantu orang Indo. Oh, tidurnya di sini? Ya iya, di kamar sebelah. Pembantu? Nah. Wah, berdekatan ini. Tapi kan saya nggak jarang-jarang gitu. Coba. Oh, gitu ya. Ini sempit banget di sana, guys. Boleh nggak saya lihat nih? Ayo masuk ke kamar saya nih, lihat coba. Mas Gio bisa bertahan kerja 14 tahun ya. Ke orang Arab keturunan Indonesia, gadis lagi. Lihat kamarnya. Oh, luar biasa. Saya masuk ke kamar ini 4 tahun yang lalu. Ternyata Mas Gio ini aktif ini ya. Pemuda Pancasila. Pancasila, namanya Iwan. Iwan S apa ini Iwan? Ya, singkatan kan Iwan S itu Iwan Sumantri. Kalau kira itu Iwan Sedeng. Duduk. Kok saya nyuruh duduk nih? Ya, duduk minum sama air. Luar biasa loh. Lihat ya, perjuangan seorang ayah demi menyekolahkan anaknya supaya masa depannya lebih cerah ya, sampai bisa masuk ke kepolisian. Sekarang udah lulus, tempat tinggalnya seperti ini ya. Jadi saya di sini apresiasi banget ke Mas Gio ya. Tuh. Jadi kerja di Arab itu tidak seindah yang kita bayangkan ya, Mas Gio ya. Asli. Jadi kerja ke Arab itu kita harus siap segalanya. Mental ya. Yang utama ya siap mental, siap kerja, jangan cengeng gitulah intinya. Iya. Nah, Mas Gio kerja ke orang Arab turunan Indonesia, ada nggak sih suka dukanya seperti apa? Ya kalau masalah suka duka sih banyak, daripada sukanya banyak dukanya gitu. Ya sukanya pas akhir bulan terima gaji. Ya pas dukanya ya gitu, maksudnya kerja kalau orang sini bilang mah miswar lah, nganter-nganter ke sana gitu. Tapi kalau masalah cerewet alhamdulillah nggak cerewet. Nggak cerewet ya? Nggak. Kayaknya kalau majikan cerewet langsung dibalas sama Mas Gio nih ya. Ya ngelawan saya. Ngelawan kalau masalah itu mah. Luar biasa ya. Mas Gio, selama di sini nih, pengalaman apa aja yang membekas di hati Mas Gio nih, di pikiran Mas Gio selama kerja ke perawan tua? Ya kalau membekas mah banyak sih. Membekas itu ya kalau kebaikannya ya. Kalau kita pinjam uang, ada kebutuhan dikasih. Berarti kan berapapun itu. Ya dulu kan saya pernah, saya bilang anak saya waktu daftar polisi kan kurang uang. Berapa duit nominalnya? 20.000 real. Wih, 20.000 real gede loh sekarang. Ya kalau sekarang ya sekitar 80 juta. 80 jutaan. Iya dikasih gitu. Jadi kebaikannya itu ya. Itu bayarnya cicil ya? Ya dicicil potong gaji. Jadi dipotong gaji itu 1.000 20 bulan. Allah tuh guys, luar biasa ya. Kerja di Arab itu kalau kita bisa mengkondisikannya, insya Allah sih ada hasilnya. Oke, lanjut Mas Gio. Tapi kan kalau pinjam di majikan enak bos. Enaknya begini, tidak It's different.
dipakai bunga gitu. Iya, itu benar. Kalau di bank kan atau Waduh. pakai bunga udah berapa itu Riba kan. itu namanya, iya. Kalau majikan sih enggak kan, jadi enaknya di situ. Iya. Jadi Luar lebih biasa, baik ya. pinjam ke majikan daripada ke bank. Iya. Cuma kan tidak semua majikan itu ngasih. Banyak teman juga yang pinjam uang jangankan besar ya. Iya. 1.000 2.000 aja nggak dikasih. Ada itu. Iya, luar biasa. Begitulah sukanya. Terus kalau dukanya ya dengan pekerjaan itu dukanya itu. Iya. Kadang sedih, apalagi ya kisah sedih saya di sini banyak, Bos. Saya selama kerja di sini ya, orang tua meninggal saya nggak tahu. Innalillah. Hal yang saya sakit di hati saya membekas sampai sekarang. Saya ditelepon kakak saya bahwa ibu saya meninggal. Nah, itulah hal yang paling menyakitkan di hidup saya. Saya kerja ke luar negeri banting tulang, sampai nggak pulang, terus ibu saya meninggal. Disitulah saya lemes, sedih gitu, campur aduk gitu. Dapat kabar pas saya lagi nyupir, saya nggak sadar, langsung nangis sambil nyupir saya. Iya. Terus majikan tahu gitu kan, ada apa katanya, ibu saya meninggal. Terus ya, Kasih uang pastinya. ya kalau masih ngasih uang sih ngasih nominal buat apa, buat bantuin tahlil kalau di kita kan gitu. Ya alhamdulillah itu. Nah yang paling menyedihkan itu, saya orang tua meninggal tidak tahu gitu. Itu aja saya sedih banget itu boy. Ya makanya harus kuat segala-galanya itu kalau keluar negerinya itu resiko apapun. Ya banyaklah kisah-kisah sedih saya. Iya, pasti lebih banyak sedih sih di sini. Iya. Oke, Terus Mas Gio, ini video bikin part 1, part 2. ya nggak Nanti apa. guys, cerita part 2-nya dilanjut di video selanjutnya. Jadi Mas Gio ini orang Indonesia yang kerja ke orang Arab turunan Indonesia, gadis lagi, sampai lupa pulang ya, mau pinjam uang puluhan juta juga langsung dikasih. Luar biasa, pantesan Mas Gio betah sampai belasan tahun kerja di sini. Oke guys, nah sekarang saya mau wawancara lebih dalam lagi tentang kehidupan para TKI, khususnya kehidupan Mas Gio di sini. Pokoknya ditonton ke video selanjutnya.